Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 8 yang semoga dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk di surat selanjutnya, pelajaran selanjutnya, yaitu tafsir surat Al-Qalam ayat 25 dan 33 sampai 33. Di pertemuan kali ini insyaallah kita masih menceritakan atau masih berkutat di kisahnya Ashabul Jannah, pemilik kebun. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung di sini aja sih, langsung di tafsirnya saja. Wa ghadaw ala hardin qadirin, dan berangkatlah. Tadi yang kemarin sudah diberitahu, sudah dikisahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu mempunyai rencana. Iya, sana dulu ya. Nanti ayah susul. Saya dulu. Bahwasanya ada mereka pemilik kebunnya itu 3 orang itu, mereka merencanakan bahwasanya mereka akan pagi-pagi pergi untuk memanen sebelum para fakir miskin itu mengetahui bahwasanya mereka sedang memanen kebun mereka. Maghadaw ala haradin qadirin, dan mereka berangkat di pagi hari dalam keadaan mereka ini bersungguh-sungguh menghalangi kaum fakir miskin dari panen mereka. Falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Kemudian mereka mengatakan, ketika mereka sampai di kebun dan mereka melihat bahwa kebun itu terbakar, dan mereka mengatakan, oh ternyata kita ini salah jalan nih, ini bukan kebun kita. Dan melihat apa yang menimpa pada kebun tersebut, mereka mengatakan ini bukan kebun kita. Tapi salah satu di antara mereka yang berakal, yang berpikir dan menyadari bahwa bal nahnu mahrumun. Nah, kita ini bukan orang yang sesat atau orang yang tersesat dalam perjalanan untuk menuju kebun. Ini benar kebun kita. Tapi kita adalah orang yang diharamkan dari hasil manfaat dari kebun tersebut. Ini memang benar kebun kita. Awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Kemudian ketika mereka terjerumus dalam akibat perbuatan jelek mereka, salah seorang di antara mereka yang paling baik mengatakan, tidaklah kalian mau mengagungkan dan mensucikan Allah, ya semoga perbuatan mereka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mengagungkan Allah kembali, beribadah kepada Allah. Jangan mempunyai pikiran-pikiran yang bakhil terhadap kebun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu subhana rabbana inna kunna zalimin. Kemudian mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri dan mengurangi hak orang lain. Nah, ketika mereka tidak mengucapkan insya Allah dan berkeinginan untuk menghalangi orang-orang miskin, menzalimi diri sendiri, mereka memastikan hal yang seharusnya itu adalah kekuasaan Allah memberikan panen. Mereka tidak mengucapkan insya Allah. Mereka memastikan, wah ayo besok kita panen. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut hasil panen mereka. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatalawamun. Kemudian setelah mereka bertasbih kembali kepada jiwa-jiwa mereka, dan masing-masing mereka mencela dan mengingkari saudaranya yang memiliki niatan yang jelek dan berkeinginan untuk menghalangi kaum miskin. Mereka mencela perbuatan jelek mereka sendiri.
qalu ya wailana inna kunna taghin. Kemudian mereka mengatakan dalam keadaan menyesal. Betapa terkejutnya ya kebun kami yang disebabkan oleh dosa-dosa kami. Sesungguh kami telah termasuk taghin, orang-orang yang togo, melampaui batas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbuna an yubadilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Dan mereka berharap Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepada mereka kebun yang lebih baik. Dan mereka tidaklah meminta itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pemilik kebun sampai ayat 32. Di ayat 33 Allah menyebutkan cerita tentang pemilik kebun. Setelah menyebutkan ayat cerita tentang pemilik kebun, di ayat 33 Allah kembali mengarahkan pembicaraan kepada kaum musyrikin Mekah untuk mengancam dan mengingatkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itulah adab yang menimpa orang-orang yang mengingkari atau tidak taat kepada Allah, yang melampaui batas kepada Allah. Itu adalah adab yang menimpa di dunia, dan adab yang ada di akhirat itu lebih besar, lebih banyak, lebih pedih dan lebih besar. Laukanu ya'lamun, jika kalian mengetahuinya. Diambil dari beberapa kesimpulan di sini ada beberapa faedah. Satu, sesungguhnya manusia itu tidak akan merasa mendapat peringatan sampai dia menerima hukuman. Nah, kalau kita nggak diuji Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak akan tahu bahwasanya kita ini mendapat peringatan. Dijarkan, insya Allah kita semakin tersesat. Yang kedua, sungguh termasuk kebiasaan orang-orang yang beriman kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, baik itu berupa musibah maupun itu berupa nikmat. Kemudian yang ketiga, orang yang tertimpa musibah berdoa kepada Allah agar Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Kita kehilangan HP mungkin, kalau kita berdoa, ya Allah gantikanlah HP ini dengan HP yang lebih baik, yang lebih thayyib bagi saya. Yang keempat, roghbah, harapan, termasuk ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Tadi mereka mengatakan wa ila rabbina raghibun, dan hanya kepada Rabbmu hendaknya kamu berharap. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang melalui kisahnya tadi, mereka berharap digantikan kebun yang lebih baik, itu hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sesungguhnya apa yang kita lihat dari azab Allah itu hanya sedikit. Azab Allah yang menimpa di dunia ini hanya sedikit. Adapun di akhirat itu azabnya lebih besar. Kita mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari azab akhirat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan memohon untuk dijauhkan dari neraka. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang meminta Allah untuk diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, dimasukkan dimasukkan ke surga 3 kali, maka surga dan neraka akan meminta sesuai dengan apa yang kita minta. Memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita memperbanyak doa. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Saya kira cukup dari saya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya uploadnya awalan ya, karena jam 9 saya ada undangan rapat. Al-afu minkum.